Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada ujian akhir semester metodologi penelitian bab 5 yaitu menyusun kesimpulan, implikasi, dan saran. Dengan saya Akara Noviola, NIM 1814080034 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milia Sari SPDM. Berikut menyusun kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan atau proposisi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pernyataan, ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Ciri-ciri kesimpulan. Berikut ciri-ciri atau karakteristik kesimpulan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan kembali kalimat tesis, pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang sama atau yang menyerupai. Yang kedua yaitu menyatakan kembali kalimat topik penelitian dari paragraf yang telah dikembangkan, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang sama. Yang ketiga, jika sesuai, itu menyatakan pendapat, membuat prediksi, atau memberikan solusi. Yang keempat, itu diakhiri dengan pernyataan yang meringkas esai. Yang kelima, menggunakan kata transisi ringkas, yaitu dengan kata lain, singkatnya, ringkasnya, kesimpulannya, dan karena itu, untuk memberi isyarat kepada pembaca bahwa ide-ide tersebut akan berakhir. Berikut contoh kesimpulan penelitian eksperimen. 1. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak dari penerapan pembelajaran inquiry dengan pembelajaran berbasis eksperimen dan proyek pada siswa SMA. Kesimpulannya, terdapat banyak perbedaan antara siswa yang memberikan atau diberikan pembelajaran dengan pendekatan inquiry terbimbing menggunakan metode eksperimen dan proyek. Yang kedua yaitu contoh kesimpulan penelitian deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa dengan penerapan model pembelajaran POE pada materi hukum Newton. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran POE dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi hukum Newton dengan engine sebagai 0,64 kategori sedang. Selanjutnya yaitu contoh kesimpulan penelitian korelasi. Dengan tujuan untuk menganalisis hubungan kecenderungan berpikir kritis dengan hasil belajar peserta didik kelas 9 SMPN sekabupaten Lombok Barat, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan berpikir kritis peserta didik SMP Negeri Selombok Barat berada pada kategori baik dan terdapat hubungan signifikan dengan kategori positif lemah. Contoh kesimpulan penelitian R&D. Tujuannya untuk mengidentifikasi miskonsepsi pada siswa SMA 9 Sijunjung, maka dapat disimpulkan telah dihasilkan soal e-diagnostik berformat Fortier test pada materi hukum termodinamika dan alat-alat optik pada pembelajaran fisika kelas 11 MIPA 2 SMA N9 Sijunjung. Selanjutnya contoh kesimpulan penelitian campuran. Tujuan penelitian untuk menganalisis indeks minat baca mahasiswa baru program studi PGSD Universitas Mataram. Maka dapat disimpulkan minat baca mahasiswa PGSD termasuk dalam kategori rendah. Contoh kesimpulan PTK. Tujuan penelitiannya untuk meningkatkan hasil belajar fisika peserta didik kelas 11 SMK Negeri 1 Tanah Miring dengan pendekatan saintifik menggunakan metode demonstrasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 10 TKJB SMK Negeri 1 Tanah Miring. Analisis data hasil penelitian. Menurut para ahli, pengertian implikasi atau suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Jenis-jenis implikasi penelitian. Yang pertama yaitu implikasi teoritis.
merupakan di mana seorang peneliti akan menggunakan kelengkapan data berupa gambar-gambar maupun foto yang bertujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya. Yang kedua yaitu implikasi metodologi. Implikasi ini merupakan membahas tentang bagaimana cara dan metode dari teori-teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu implikasi manajerial. Implikasi ini mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Jenis-jenis saran. Jenis-jenis saran terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu saran kebijakan atau policy recommendation. Saat menyiapkan bagian ini, ingatlah bahwa dalam membuat saran, peneliti harus menunjukkan bagaimana hasil penelitian mendukungnya. Yang kedua yaitu saran untuk penelitian lebih lanjut. Peneliti akhirnya memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan tindakan yang harus diambil oleh peneliti di masa depan sebagai hasil dari proyek peneliti. Ciri-ciri saran. Berikut ciri-ciri saran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jumlah kata. Dalam menulis saran dalam karya ilmiah dibatasi dengan jumlah minimal karakter. Yang kedua yaitu menggunakan kata harapan. Menulis saran dalam karya ilmiah harus memberikan harapan kepada pembaca dengan bentuk kata-kata yang menarik. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi. Langkah penulisan saran yang baik haruslah memberikan saran berupa penelitian lebih lanjut. Syarat-syarat saran terbagi menjadi 5. Yang pertama, saran diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua, saran memiliki sasaran objek yang memiliki otoritas penerapan yang jelas. Yang ketiga, saran disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, saran disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu saran berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Contoh implikasi dan saran penelitian eksperimen. Yang pertama, dapat memanajemen waktu dengan baik menggunakan praktikum dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat menginformasikan metode inquiry terbimbing kepada siswa dengan baik serta terarah. Dan yang ketiga, dapat melakukan penelitian lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap hasil belajar. Contoh implikasi dan saran penelitian deskriptif. Sebaiknya untuk materi IPA sangat dibutuhkan POE dipilih sebagai alternatif modal pembelajaran yang dapat dilaksanakan di sekolah, sehingga dapat mempermudah meningkatkan pemahaman konsep siswa. Berikutnya yaitu contoh implikasi dan saran penelitian korelasi. Dengan adanya kecenderungan untuk berpikir kritis membuat peserta didik dapat memiliki hasil belajar yang baik. Sekian penjelasan dari materi saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.